bahasa yang berjudul Perkembangan Bahasa Indonesia dan Petunjuk Perkembangan. Dan perkenalan, nama saya Wilhelmina Lokneng dari Fakultas Keguruan jurusan PGSD semester 4 dan dosen pengampu mata kuliah keterampilan bahasa ialah Bapak Sulaiman MPD. Oke, langsung saja kita mulai. Oke, kita masuk dengan pembahasannya. Perkembangan bahasa Indonesia dan petunjuk perkembangan. 1. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Ada 2, lingua franca komunikasi antar suku. Yang kedua, alat komunikasi perdagangan tempo dulu. Yang kedua, kapan bahasa Melayu mulai dijadikan alat komunikasi? Ada 6. Yang pertama, prasasti Kedukan Bukit di Palembang tahun 683. Yang kedua, prasasti Talantuo di Palembang tahun 684. Yang ketiga, prasasti Kota Kapur di Bangka Barat tahun 686. Yang keempat, prasasti Karangrahi antara Jambi dan Sungai Musi tahun 688. Yang kelima, prasasti Gandasuli di Jateng tahun 832. Yang keenam, prasasti Bogor tahun 1942. Peresmian nama bahasa Indonesia tanggal 28 Oktober 1928, Sumpah Pemuda. Alasan bahasa Melayu diangkat sebagai bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Melayu merupakan lingua franca di Indonesia, bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan. Yang kedua, sistem bahasa Melayu sederhana, mudah dipelajari karena dalam bahasa ini tidak dikenal tingkatan bahasa. Yang ketiga, bahasa Jawa, suku Sunda dan suku-suku yang lain dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang keempat, bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti luas. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. 1. Bahasa nasional. Tercantum pada Ikrar ketiga Sumpah Pemuda 1928. Fungsi sebagai bahasa nasional. A. Lambang kebanggaan bangsa. B. A. Lambang kebanggaan bangsa. B. Lambang identitas nasional. C. Alat penghubungan antar warga. D. Alat penyatuan suku bangsa. Lanjutan. 2. Sebagai bahasa negara tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bab 15 pasal 36. Fungsi sebagai bahasa negara. A. Bahasa resmi kenegaraan. B. Bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan. C. Alat perhubungan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. D. Alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Ragam bahasa Indonesia. 1. Tulis. Terikat struktur dan ejaan. Yang kedua, ragam tulis lebih pada pengembangan akademik dan ilmiah. Yang kedua, lisan retorik.
menghendaki orang lain sebagai lawan bicara. Yang kedua, membutuhkan mimik, gerak, pandangan, dan intonasi. 3. Baku. Ada 2. 1. Ditulis untuk kepentingan komunikasi tulis. Yang kedua, diakui sebagai bahasa resmi KBBI. Cabang ilmu bahasa. Fonologi, berkaitan dengan bunyi bahasa. Morfologi, berkaitan dengan pembentukan kata. Sintaksis, berkaitan dengan penyusunan kalimat. Semantik, berkaitan dengan pemahaman dan pengembangan makna. Oke teman-teman, sekian presentasi saya dan jangan lupa like,